Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang neuroplastisitas dan proses belajar anak usia dini. Tahukah Anda kenapa manusia bisa berubah? Jawabannya, kemampuan otak untuk mengorganisir ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi baru antar neuron memungkinkan otak berubah sebagai respon terhadap pembelajaran, pengalaman, dan cedera, berkontribusi pada fleksibilitas, perubahan, dan pemulihan. Itulah yang disebut dengan neuroplastisitas. Penelitian modern membuktikan bahwa otak terus berubah dan beradaptasi, meskipun plastisitasnya paling tinggi pada tahun-tahun awal kehidupan. Adapun jenis-jenis neuroplastisitas, yaitu yang pertama, plastisitas struktural, yang merupakan perubahan fisik struktur otak, termasuk perubahan dendrit baru, pembentukan sinaps baru, dan pembentukan neuron baru. Yang kedua, plastisitas fungsional, yang merupakan kemampuan otak untuk memindahkan fungsi dari area yang rusak ke area yang tidak rusak. Dan yang ketiga, plastisitas bergantung pengalaman, yaitu yang terjadi sebagai respons terhadap pengalaman unik individu sepanjang hidup. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mekanisme biologis neuroplastisitas. Di sini yang pertama, sinaptogenesis dan pemangkasan. Pada usia 3 tahun, otak anak memiliki sekitar 1000 triliun sinaps, hampir 2 kali lipat otak dewasa. Koneksi yang jarang digunakan dihilangkan, sementara yang sering digunakan diperkuat melalui proses use it or lose it. Selanjutnya yang kedua yaitu mielinisasi, yang merupakan pembentukan selubung mielin di sekitar akson neuron memungkinkan sinyal listrik bergerak lebih cepat. Area motorik dan sensorik mielinisasi lebih awal, sementara korteks prefrontal terus berkembang hingga usia 20-an. Yang ketiga, long-term potentiation, yang merupakan penguatan jangka panjang koneksi sinaptik yang mendasari pembelajaran dan memori. Selanjutnya, long-term depression, yang merupakan pelemahan koneksi sinaptik yang membantu otak melupakan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, mengenal tahapan perkembangan otak anak pada usia 0 sampai 12 tahun. Anak usia 0 sampai 2 tahun merupakan periode emas perkembangan otak. Pertumbuhan pesat pada 2 tahun pertama, otak anak berkembang hingga mencapai 80% dari ukuran otak dewasa. Untuk itu, stimulasi penting, interaksi melalui sentuhan, suara, dan penglihatan sangat krusial untuk membentuk koneksi saraf yang kuat. Anak usia 3-5 tahun merupakan pengembangan keterampilan dasar. Anak mulai belajar berbicara, berjalan, berlari, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas pendukungnya di sini yaitu bermain peran, menggambar, dan membaca cerita dapat merangsang perkembangan otak pada tahap ini. Anak usia 6-9 tahun merupakan penguatan kemampuan kognitif. Di sini, anak mulai mampu berhitung dan gemar bereksplorasi dengan hal-hal yang dilihatnya, memenuhi rasa ingin tahu melalui pengamatan dan uji coba. Maka dari itu, stimulasi penting yang dapat kita lakukan yaitu memberikan tantangan intelektual seperti teka-teki, permainan edukatif, dan kegiatan yang mendorong pemikiran logis. Selanjutnya, anak pada usia 10-12 tahun merupakan pengembangan keterampilan kompleks. Di sini, anak mulai belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Maka dari itu, aktivitas mendukungnya yaitu diskusi terbuka, kegiatan kelompok, dan pengembangan empati sangat penting untuk mendukung perkembangan otak pada tahap ini. Neuroplastisitas dan proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran melalui pengalaman. Setiap pengalaman baru menciptakan atau memperkuat koneksi neural. Praktek dan pengulangan memperkuat koneksi melalui LTP, membuat keterampilan lebih otomatis dan efisien. Yang kedua, pembelajaran multisensori. Pembelajaran melibatkan berbagai modalitas, mengaktifkan lebih banyak area otak. Informasi lebih mudah diingat dengan representasi yang lebih kaya. Selanjutnya yang ketiga, peran emosi dalam pembelajaran. Pengalaman emosional signifikan lebih mudah diingat karena meningkatkan konsolidasi memori. Lingkungan positif memfasilitasi neuroplastisitas lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi neuroplastisitas. Di sini yang pertama, nutrisi. Nutrisi yang adekuat sangat penting untuk perkembangan otak yang optimal. Nutrisi di sini seperti asam lemak omega 3, protein, zat besi, zinc, vitamin B kompleks, dan lain sebagainya. Yang kedua, stimulasi lingkungan. Lingkungan yang kaya stimulasi mendorong neuroplastisitas. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang menyediakan berbagai mainan, aktivitas sosial, dan kesempatan eksplorasi menghasilkan peningkatan sinaptogenesis, neurogenesis, dan mielinisasi dibandingkan dengan lingkungan yang miskin stimulasi. Yang ketiga, tidur. Tidur memainkan peran krusial dalam neuroplastisitas dan konsolidasi memori.
Selama tidur, otak memproses dan mengkonsolidasikan informasi yang dipelajari selama terjaga. Pemangkasan sinaptik juga terjadi selama tidur, membantu otak mempertahankan koneksi yang penting dan menghilangkan yang tidak perlu. Kurang tidur dapat mengganggu neuroplastisitas, menghambat pembelajaran dan memori, serta mempengaruhi pengaturan emosi dan perilaku. Selanjutnya yang keempat, yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak hanya penting untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk perkembangan otak. Aktivitas fisik yang teratur pada anak usia dini mendukung neuroplastisitas dan memberikan fondasi untuk pembelajaran dan perkembangan yang optimal.